media sosial terhadap kehidupan di kalangan remaja dan anak-anak. Kepada materi pertama saya persilakan. Baik, pertama latar belakang. Kemajuan teknologi telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan media sosial yang memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat, terutama pada kalangan remaja. Media sosial merupakan sarana untuk berinteraksi sosial secara daring. Beberapa situs media sosial yang banyak digunakan sekarang diantaranya Line, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya. Dewasa ini seiring dengan meningkatnya akses internet, media sosial menjadi salah satu sarana yang kerap diakses, termasuk oleh anak di bawah umur dan para remaja. Lalu rumusan masalah, apa itu media sosial? 2. Bagaimana pengaruh media sosial dalam kehidupan remaja dan anak-anak? Tujuannya, yang pertama menjelaskan pengertian media sosial, yang kedua untuk mengetahui pengaruh media sosial dalam kehidupan remaja dan anak-anak. Yang pertama, pengertian media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Lalu bentuk-bentuk media sosial. Yang pertama, berpartisipasi, yaitu sosial media mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengabulkan batas antara media dan penonton. Yang kedua, keterbukaan. Media sosial terbuka untuk umpan balik dan berpartisipasi. Media sosial mendorong voting, komentar, dan berbagi informasi. Jarang ada hambatan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai. Yang ketiga, percakapan. Apabila media tradisional adalah tentang broadcast atau konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens, media sosial lebih baik dilihat sebagai percakapan dua arah. Yang keempat, komunitas. Sosial media memungkinkan komunitas untuk berbentuk dengan cepat dan berkomunikasi secara efektif. Komunitas berbagi kepentingan bersama seperti cinta fotografi, masalah politik, atau acara TV favorit. Dan yang kelima adalah keterhubungan. Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya, dan orang-orang di dalamnya. Media sosial adalah mempermudah kegiatan belajar, mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman lama. 3. Menghilangkan kepenatan belajar, itu bisa menjadi obat stres setelah sehari bergelut dengan pelajaran di sekolah. Yang keempat, pada informasi dan komunikasi. Selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan sosial media. Yang pertama, berkurangnya waktu belajar, merusak moral pelajar, menghabiskan uang jajan, mengganggu kesehatan. Terlalu banyak menatap layar handphone maupun komputer atau laptop dapat mengganggu kesehatan anak. Yang berikut pengertian remaja dan anak-anak. Yang pertama, pengertian remaja. Remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Yang kedua, pengertian anak. Anak sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6 sampai 12 tahun atau biasa disebut dengan periode
Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia, keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Minat anak pada periode ini terutama berfokus pada segala sesuatu yang bersifat dinamis bergerak. Implikasinya adalah anak cenderung untuk melakukan beragam aktivitas yang akan berguna pada proses perkembangannya kelak. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan anak usia sekolah dasar dan kaum remaja. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian sehingga peneliti mendapatkan informasi secara langsung dan jelas. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat. Penelitian ini dilaksanakan di SD Tenda sebagai objek usia anak-anak dan di SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng sebagai objek remaja. Yang kedua, waktu. Penelitian dilaksanakan pada Sabtu 11 Mei 2004 dan Selasa 14 Mei 2004. Pembahasan hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu remaja dan anak-anak, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 100% mereka memiliki akun media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja dan anak-anak di era digital ini. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp menawarkan berbagai fitur menarik yang memungkinkan mereka untuk berhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas online. Media sosial adalah alat atau wadah mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan orang lain berbasis web. Yang berikut, pengaruh media sosial bagi remaja dan anak-anak. Yang pertama, dampak positif media sosial. Yang pertama, memperluas jaringan pertemanan. Kedua, meningkatkan motivasi belajar. Ketiga, mengembangkan kreativitas, meningkatkan rasa percaya diri. Media komunikasi dan informasi, membantu mengerjakan tugas, dan mengakseskan grup informasi kelas. Secara umum, media sosial sangat membantu mereka dalam memudahkan akses informasi dan sumber belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Yang berikut dampak negatif media sosial. Yang pertama, gangguan konsentrasi belajar. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi belajar dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas dan belajar. Yang kedua, ketergantungan. Media sosial dapat menjadi sangat adiktif, terutama bagi remaja dan anak-anak yang menghabiskan banyak waktu di platform ini. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik seperti kecemasan, depresi, dan kurang tidur dan sakit mata. Yang berikut, cyberbullying. Cyberbullying adalah masalah serius di media sosial yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional remaja dan anak-anak. Yang berikut, waktu yang mereka gunakan lebih banyak di media sosial dibandingkan belajar. Peneliti juga menemukan bahwa 90% kaum remaja dan anak-anak belum memanfaatkan media sosial sebagai karya pewartaan, namun secara garis besar mereka menggunakan media sosial dengan baik dan sesuai etika, diantaranya tidak menyebarkan berita hoaks, bahasa yang baik, dan tidak mengujar kebencian atau bullying. Kesimpulan, kemajuan teknologi telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan media sosial yang memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat terutama pada kalangan remaja. Media sosial merupakan sarana untuk berinteraksi sosial secara daring. Beberapa situs media sosial yang banyak digunakan yaitu Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Namun di balik itu, media sosial bagaikan pisau bermata dua bagi remaja dan anak-anak. Di satu sisi, media sosial menawarkan berbagai manfaat seperti akses informasi yang mudah, sarana komunikasi dan edukasi, serta peluang untuk mengembangkan kreativitas. Di sisi lain, media sosial juga memiliki potensi bahaya seperti cyberbullying, konten negatif, dan kecanduan mengganggu konsentrasi belajar.
Lalu saran yang pertama bagi orang tua, berikan edukasi. Jelaskan kepada remaja dan anak-anak tentang manfaat dan bahaya media sosial serta cara menggunakannya dengan aman dan bertanggung jawab. Awasi penggunaan. Pantau waktu dan aktivitas mereka di media sosial untuk memastikan mereka tidak menghabiskan waktu berlebihan atau terpapar konten negatif. Yang ketiga, jadilah contoh. Tunjukkan kepada remaja dan anak-anak bagaimana menggunakan media sosial dengan cara yang positif dan bermanfaat. Lalu bagi remaja dan anak-anak, yang pertama, gunakan media sosial dengan bijak, bermanfaat, batasi waktu penggunaan dan jaga privasi. Yang kedua, berhati-hatilah dengan informasi. Jangan mudah percaya dengan semua informasi di media sosial. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk hal yang positif. Gunakan media sosial untuk belajar, mengembangkan diri, dan terhubung dengan orang lain dengan cara yang positif dan membangun. Baik, itu hasil presentasi dari penelitian kami. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk memberi sanggahan, pertanyaan, atau saran. Saya persilakan. Saya ingin bertanya, jadi ketika anak-anak mengenal dan menggunakan media sosial dan itu merupakan hal yang dasar bagi mereka, apakah itu tidak mengubah perilaku atau karakter mereka di masyarakat atau di keluarga? Artinya interaksi face to face itu sekarang tidak ada, atau bahkan tingkah laku mereka berubah. Sekian. Seperti sudah kami bilang tadi bahwa kemajuan teknologi saat ini sudah tidak bisa dipungkiri, bahkan sudah diambil alih dari kalangan anak-anak sampai pada batas orang tua atau remaja. Nah, kalau pertanyaannya apakah tidak merubah perilaku mereka atau karakter mereka, tentu kalau mereka sudah masuk ke dalam dunia teknologi, hal ini akan merubah perilaku mereka. Seperti situasi sekarang ini, dulu kita lihat di lapangan itu banyak sekali anak-anak bermain dengan berbagai jenis permainan, tapi sekarang kita melihat bahwa taman anak-anak sekarang kosong, yang kita lihat banyak orang yang cengkrama dengan handphone yang masing-masing, bahkan di kalangan anak. Dan anak-anak itu bahkan mereka pun sebelum masuk TK itu mereka sudah mengenal handphone. Mereka jarang bermain di luar rumah karena apa? Mereka sudah mulai untuk bermain dengan HP mereka. Ini ada tambahan? Baik, tambahan dari saya, tentu media sosial ini membawa perubahan untuk anak-anak dan remaja. Di mana ini pengalaman pribadi saya, selama saya magang di SD Tenda itu, saya mengajar di kelas 4 SD. Saya melihat anak-anak itu kurang menghargai ketika guru di depan menjelaskan materi yang diajarkan. Bertanya lebih lanjut, menurut kelompok, apakah ketika anak-anak sudah kenal dalam media sosial, apakah orang tua itu tidak bisa menghentikan atau membuat anak itu kembali seperti semula? Karena ini kan menyangkut memang dari segi dampak positifnya media sosial itu hadir untuk membantu anak-anak, tetapi apakah ini tidak merusak masa depan anak? Pertanyaannya, apakah orang tua tidak bisa menghentikan anaknya yang sudah kecanduan bermain media sosial? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang tua bisa saja memberhentikan anaknya ketika dia sendiri tidak terlalu candu dalam media sosial. Karena sekarang orang tua bahkan tidak bisa menjadi contoh untuk anaknya ketika dia sendiri aktif dalam media sosial. Yang kedua, dia tidak bisa memberhentikan anaknya ketika dia sendiri masih candu dalam media sosial. Jadi menjelaskan tentang pengaruh media sosial terhadap kehidupan remaja dan anak-anak. Salah satu pengaruh negatifnya tadi itu
cyberbullying dan pelecehan online. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada kelompok, kira-kira jika kelompok memposisikan diri sebagai orang tua dari remaja dan anak-anak yang mengalami kasus cyberbullying dan pelecehan seksual ini, bagaimana tindakan yang akan kelompok lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dan juga mungkin yang saya lakukan adalah yang pertama saya kasih tahu kepada anak saya untuk tidak membalas atau tidak saling membalas cyberbullying itu kepada orang lain supaya tidak terjadi yang lebih fatal atau berpengaruh pada kesehatan mental anak tersebut. Kelompok sudah menjadi orang tua dari anak yang sudah mengalami cyberbullying tadi. Pastinya anak yang mengalami cyberbullying tadi itu mengalami kesehatan mental yang buruk, atau dia merasa mentalnya itu down, dia tidak bisa bergaul dengan banyak orang atau bersosialisasi dengan teman-teman yang lain seperti biasanya. Lalu apakah orang tua hanya diam saja melihat anaknya seperti itu? Kira-kira mungkin kalau misalnya kelompok tidak memposisikan diri sebagai orang tua, coba bagaimana solusi yang bisa kelompok terapkan atau solusi yang bisa kelompok sarankan terkait masalah anak yang mengalami kesehatan mental tadi, yang kesehatan mentalnya itu terganggu akibat cyberbullying tadi. Kira-kira bagaimana tanggapan kelompok? Peran orang tua di sini tidak hanya diam saja. Lalu menurut saya tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu yang pertama membatasi anaknya untuk menggunakan media sosial. Lalu yang kedua, jika dia sudah mengalami gangguan kesehatan mentalnya tadi, cobalah untuk mengajak dia untuk berbaur dalam kelompok atau lingkungan yang membuat dia terhibur seperti kegiatan OMK atau organisasi-organisasi lain yang bisa mengembalikan kesehatan dia secara pelan-pelan untuk melupakan gangguannya yang sudah mengganggu kesehatan mental di anak tersebut. Kira-kira seperti itu. Misalnya saya di posisi jadi orang tua ya, anak saya terkena bullying gitu. Nah, cara orang tua itu untuk mengatasi hal demikian ya, selain tadi yang pertama pastinya memberi pengertian terhadap anak. Yang pertama memaafkan kesalahan teman. Yang paling pertama itu melihat dulu apa masalahnya, siapa yang salah di sana. Kita harus mencari dulu akar masalahnya. Siapa tahu orang yang membuli anak kita itu karena kesalahan pertamanya itu di anak kita itu. Jadi kalau misalnya dia down, terus kesalahannya itu ada pada dia, maka orang tua disitulah peran orang tua untuk memberikan pengertian bahwa ini hasil perbuatan kamu yang buruk itu, makanya kembali buruklah kepada diri kamu sendiri. Kalau misalnya perbuatan itu bukan berasal dari anak suatu anak kita itu tidak salah, nanti kita tuh sama kita memberi pengertian untuk memaafkan pelaku. Terus selanjutnya kalau misalnya kita juga menghampiri orang tua pelaku itu tadi, memberikan penjelasan atau bagaimana tindak lanjut gitu untuk anak perempuan pelaku itu meminta maaf kepada anak kita yang sudah down itu dengan sendirinya. Kalau misalnya ada minta maaf dari pelaku, karena kalau misalnya kita lihat zaman sekarang ya, anak-anak itu susah sekali untuk minta maaf. Bukan hanya kita orang tua, anak-anak sama usia SD atau SMP pun mereka susah sekali minta maaf. Jadi cara orang tua itu pelan-pelan mendekatkan si pelaku itu tadi, pelaku bully itu tadi, dia harus mampu minta maaf kepada anak kita yang sudah down. Bukan tidak mungkin dengan demikian dia merasa bahwa si pelaku tadi sudah mengakui kesalahannya, dengan demikian dia bisa mengembalikan itu mental. Berdasarkan pengalaman kami di kampung kemarin, memang ini terjadi di antara anak di kampung. Jadi ketika salah satu anak mengejek atau memaki seorang anak di Facebook, tapi sama kampung, lalu orang tuanya mempertemukan mereka berdua, lalu menceritakan apa masalah seperti yang diceritakan oleh Evelyn tadi, lalu juga meminta maaf kepada pelaku, kepada korban gitu. Itu dari saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata atau jawaban yang belum puas.
Dari tempat ini kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.